Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai, sobat channel hutan bonsai. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Kali ini kita akan mereview pohon yang sangat melegenda ya. Pohon yang sangat mahal untuk bahannya. Tapi tergantung karakternya juga sih. Ada yang mahal, ada yang murah. Tapi karena santigi itu memang kastanya itu lebih tinggi dari pohon-pohon yang lain ya. Untuk bahannya saja mungkin agak sedikit mahal daripada yang lain. Makanya santigi memang agak di papan ataskan untuk kelas sebuah pohon ya. Santigi atas nama lain, atas nama latinnya Pempis acidula ya. Pohon asli Indonesia, habitatnya di karang, di tengah laut, di pinggir-pinggir pantai. Itu habitatnya asli di situ ya. Nah, untuk penanamannya lumayan sulit karena butuh penanganan yang sangat luar biasa telatennya ya, karena memang pakainya media itu hanya menggunakan pasir Malang. Jadi memang penanganan pohon ini agak sedikit sulit kawan-kawan ya, tapi untuk perantingan atau percabangan hanya mungkin santigi satu-satunya pohon yang di perlombaan itu tidak memakai aturan ya. Artinya tidak memakai aturan itu tidak ada harus cabang ini lebih besar, cabang ini lebih kecil, itu tidak. Yang penting gerak dasar dan ada tajuk-tajuknya, mungkin sudah selesai kayak gitu. Untuk penyakit santigi rata-rata itu cuaca ya. Yang cocok untuk menanam atau melihara pohon santigi itu paling jauh 3 km dari garis pantai. Itu masih bagus. Seperti di tempat saya ini 3 km dari bibir pantai ya, kelihatan subur. Kelihatan luar biasa subur. Tapi kalau sudah di dataran tinggi, pasti santigi hidupnya tidak akan subur. Karena banyak teman-teman saya juga yang berdomisili di dataran tinggi itu tidak bisa menanam santigi biar subur, itu tidak bisa. Makanya sudah dipastikan kalau santigi itu harus ditanam di pinggir pantai. Nah, itulah kelemahannya santigi ataupun sebuah kelebihan, saya tidak tahu, tapi yang jelas santigi itu harus ditanam paling jauh 3 km dari bibir pantai kawan-kawan ya. Gitu. Dan untuk kesuburan santigi biasa kita pakai media murni full pasir Malang kawan-kawan ya. Murni pasir Malang. Kalau untuk penanaman awal mungkin bisa pakai pasir Malang yang paling kecil, butirannya paling kecil ya. Tapi untuk kalau sudah tumbuh, untuk penggantian media kedua atau ketiga kalinya bisa dibesarkan, karena untuk cepat memperbesar akar-akarnya ya kawan-kawan. Lah, pemupukan santigi itu sepengalaman saya tidak bisa untuk pemupukan secara alami, maksudnya untuk kohe ataupun apa pemupukan secara itu tidak bisa. Ini harus pakai pupuk slow release ya, yaitu contohnya, maaf sebut nama, Dekastar atau Osmocot, itu paling cocok. Ini pun saya pakai Osmocot ya. Ini saya pakai Osmocot, itu cocok ya, cocok luar biasa, terbukti kalau semua nembak semua dan sangat subur kawan-kawan ya santigi. Dan untuk penggantian santigi minimal itu 4 bulan kawan-kawan ya, karena kalau pasir Malangnya sudah bercampur dengan tanah, itu santigi pasti tidak akan bisa tumbuh, dia pasti akan stuck ya, tidak akan tumbuh tunas-tunas baru. Kok bisa Om? Maksudnya itu kan sudah kalau ada yang tanya kok bisa Om, itu kan sudah sudah apa, murni full pasir Malang, kok bisa dicampur tanah? Lah karena kita pasti nyiram ya, nyiram kita kan pasti pakai air sumur. Nah, tanah itu bercampur dengan air lalu mengendap di pasir kayak gitu kan kawan ya. Kejadiannya kenapa media santigi itu ada tanahnya, karena kejadian seperti itu ya, bercampur dengan air
lalu kita siramkan, lalu tanahnya mengendap di pasir mala. Nah, kalau sudah banyak tanahnya, Santigi pasti tidak akan subur lagi, ya, gitu, kawan ya. Nah, makanya wajib mengganti media Santigi paling lambat 4 bulan sekali. Penggantiannya pun kita tidak bisa langsung kita cuci akar, kawan-kawan ya. Penggantiannya kita ambil sedikit demi sedikit, jangan diangkat dari potnya atau baknya, kita ambil sedikit demi sedikit, lalu kita timbun lagi kayak gitu. Nanti kapan-kapan kalau penggantian Santigi nanti saya live atau kami tutorial kan kawan-kawan ya. Nah, untuk penanganan flu Santigi itu kalau bisa, artinya kalau kawan-kawan itu mau, kita bisa menyiram pakai air laut. Itu jurus jitu sebenarnya ya. Ini pun saya siram pakai air laut 1 minggu sekali kawan-kawan ya. Jadi kelihatannya sudah kelihatan luar biasa subur kan kawan. Tapi kalau tidak disiram dengan air laut, ya mungkin subur tapi tidak seperti ini ya. Nah, untuk penanganan Santigi seperti itu. Lah, kalau mau yang teliti lagi, itu teman saya itu kalau melihara Santigi itu kalau habis hujan itu daun-daunnya dibilas kan kawan. Ya, daun-daunnya itu dibilas biar tidak ada air hujan yang mengendap, karena air hujan itu pH-nya memang lebih tinggi dari air sumur kawan-kawan ya. Ya, sekilas gitu saja kawan-kawan ya. Nanti kita lanjutkan dengan pohon-pohon yang lain. Sementara Santigi dulu, Pempes edidola, nama latinnya, karena jujur saja saya belum